Shalom, saudara-saudara yang terkasih. Sebentar lagi meja-meja bundar akan penuh. Aroma masakan akan memenuhi rumah. Anak-anak berlarian dengan baju baru. Orang tua duduk di kursi kehormatan. Lampion merah bergoyang pelan, tertiup angin. Imlek bukan sekedar perayaan. Ia adalah memori. Ia adalah identitas. Ia adalah cerita keluarga. Di tahun kuda api ini semangat terasa menyala. Usaha baru, investasi baru, peluang baru. Tetapi sebagai orang percaya kita tidak hanya bertanya berapa cuan tahun ini. Kita bertanya bagaimana Tuhan dimuliakan tahun ini. Nah, ada sebuah meja reuni yang bermakna sebagai meja perdamaian ini Bapak Ibu. Malam sebelum Imlek adalah malam reuni. Meja bundar melambangkan keutuhan, namun tidak semua keluarga benar-benar utuh ya. Ada yang duduk berdampingan, tetapi menyimpan luka lama ya. Ada yang tersenyum, tetapi memendam kepahitan warisan, bisnis, atau konflik masa lalu. Firman Tuhan berkata di dalam Roma 12 ayat 18, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah di dalam perdamaian dengan semua orang. Ini. Apa gunanya meja penuh makanan jika hati penuh kepahitan? Apa gunanya berburu cuan jika kehilangan damai sejahtera? Imlek bisa menjadi momen rekonsiliasi, bukan hanya berbagi kue keranjang, tetapi berbagi pengampunan, Bapak Ibu. Nah, lalu angpau, berkat atau simbol kasih. Angpau merah diberikan dengan doa panjang umur, sehat, makmur. Sebagai orang percaya kita tahu berkat sejati bukan berasal dari amplop, tetapi dari tangan Tuhan. Namun angpau bisa menjadi lambang indah dari prinsip kerajaan Allah, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah para Rasul 20 ayat 35. Nih. Memberi bukan soal nominal, Bapak Ibu. Memberi adalah soal hati. Jika Tuhan memberi kita kelimpahan, itu bukan hanya untuk menaikkan standar hidup, tetapi untuk menaikkan standar memberi. Ini simbol Fu dan berkat yang sejati, Bapak Ibu. Karakter Fu sering ditempel terbalik di pintu sebagai simbol berkat datang. Tetapi Alkitab mengajarkan bahwa berkat bukan sekedar keberuntungan. Di dalam Efesus 1 ayat 3, di dalam Kristus kita telah diberkati dengan segala berkat rohani, Bapak Ibu. Berkat terbesar bukanlah hoki, melainkan penebusan. Bukan sekedar kesehatan jasmani, tetapi kesehatan kekal. Jika Kristus ada di dalam rumah itu, maka berkat sejati sudah hadir, Bapak Ibu. Nah, apa integritas di tahun percepatan ini menyangkut dengan bisnis dan iman ya? Tahun kuda api itu berbicara tentang kecepatan dan ambisi ya. Banyak orang percaya adalah pengusaha, pedagang, profesional. Tahun baru berarti strategi baru bagi mereka. Namun firman Tuhan mengingatkan di dalam Amsal 11 ayat 1 ya. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan. Di dalam dunia bisnis, godaan terbesar bukan kemiskinan, melainkan kompromi, Bapak Ibu. Cuan yang diberkati lebih bernilai daripada laba besar yang merusak jiwa. Tuhan tidak anti keuntungan, Bapak Ibu, tetapi Tuhan menentang ketidakjujuran, itu saja. Nah, bagaimana tentang nenek moyang, tradisi, dan Kristus ini hubungannya? Sebagai jemaat Tionghoa Indonesia, kita hidup di antara dua dunia, tradisi leluhur dan iman kepada Kristus.
Menghormati orang tua adalah perintah Alkitab. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Efesus 6 ayat 2. Namun penyembahan hanya milik Tuhan, Bapak Ibu. Kita bisa menghargai budaya tanpa menyembah simbol. Kita bisa mencintai tradisi tanpa kehilangan iman. Kristus tidak menghapus identitas etnis ya. Ia malah menebusnya, Bapak Ibu. Nah, saya percaya tahun kuda api ini bukan hanya tahun percepatan ekonomi, tetapi juga tahun pemurnian hati ya. Api yang menguji motivasi, ambisi akan diuji oleh integritas, kesuksesan akan diuji oleh kerendahan hati. Di dalam Matius 6 ayat 21 dikatakan, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jika hati kita ada di Tuhan, maka harta tidak akan menguasai kita. Ini Kristuslah berkat yang tidak pernah berakhir, Bapak Ibu. Imlek datang setahun sekali. Angpau habis di dalam hitungan hari, dekorasi diturunkan setelah 2 minggu. Tetapi berkat di dalam Kristus tidak musiman, Bapak Ibu. Ia adalah Alfa dan Omega. Ia Tuhan atas setiap kalender, termasuk kalender lunar. Tahun boleh berganti, tetapi kasih-Nya tetap, Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, berburu cuan di tahun kuda api bukanlah dosa. Tetapi biarlah kita berburu dengan hati yang disucikan. Biarlah meja reuni menjadi meja perdamaian. Angpau menjadi lambang kemurahan hati. Usaha menjadi altar persembahan. Dan api menjadi pemurnian, bukan keserakahan. Karena kita bukan sekedar umat yang mengejar keberuntungan. Kita adalah umat yang ditebus oleh darah anak domba, Bapak Ibu. Dan di dalam Dia kita lebih dari sekedar bermenang, beruntung, kita diberkati. Amin.